Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video penjelasan kuliah materi pengantar mekanika tanah untuk pertemuan yang kelima. Jangan lupa subscribe ya. Aduh, udah kayak ini aja nih YouTuber. Tapi beneran subscribe ya. Oke, saya mau menjelasin aja tentang pertemuan 5 ini. Nanti banyak hal yang harus kamu baca dan saya hanya menjelaskan bagian-bagian pentingnya saja. Materinya bisa kamu download di Google Classroom. Jadi sambil dengar video, sambil kamu melihat bahannya itu lebih baik. Kalau di print boleh, mungkin itu lebih memudahkan kamu. Oke, kuliah kelima ini kita membahas tentang analisis mekanis dari tanah. Jadi kita menentukan besar butiran tanah. Bagaimana caranya kita menentukan besar butiran tanah? Tanah itu kan campuran dia. Dia bukan satu ukuran ya, untuk semua materialnya, untuk semua butirannya itu nggak satu ukuran, beda-beda. Nah, kita perlu melakukan analisis mekanis dari tanah untuk menentukan besar butiran tanahnya. Ada dua cara. Kamu bisa lihat di situ yang A, cara saringan kasar atau namanya itu sieve analysis. Jadi itu kayak rantang ya. Rantang tapi bawahnya dasarnya itu ada saringannya. Jadi saringannya itu lebih besar yang atas, makin ke bawah urutan ayakannya itu makin halus sehingga nanti akan ada material yang tertahan di masing-masing level. Kalau cara yang kedua yang di B itu cara hidrometer untuk tanah yang berbutir halus. Kalau kamu udah ngelakuin cara yang A pakai sieve analysis, paling bawah itu kamu akan ada sebuah tempat yang paling akhir. Jadi dia nggak ada lagi saringan, hanya seperti loyang biasa. Dan di situ memang sudah paling halus, sudah nggak bisa disaring lagi karena saringannya sudah paling halus, ya. Nah, yang itu dilanjutkan dengan hidrometer. Nah, dengan hidrometer kita bisa mencari lagi pembagian ukuran butirannya yang lebih halus lagi. Nah, ini yang saya katakan tadi sieve analysis. Jadi, analisis ayakan. Sieve itu ayakan ya. Analisis ayakan adalah mengayak dan menggetarkan contoh tanah melalui satu set ayakan di mana lubang-lubang ayakan tersebut makin kecil secara berurutan. Kamu bisa lihat itu alatnya, itu ada di lab mekanika tanah. Kita belum ada lab mekanika tanah, mungkin di lab teknik sipil ada. Nah, ukuran-ukuran ayakan standar di Amerika Serikat bisa kamu lihat di tabel ini. Nanti orang akan sering ngomong soal nomor ayakan dibandingkan dengan diameternya. Tapi diameter ayakannya itu berkorespondensi dengan nomor ayakan. Jadi setiap orang ngomong, saya akan pakai ayakan nomor 6, berarti lubangnya itu 3,35 mm. Begitu seterusnya sampai ayakan nomor 270. Nah, kadang-kadang nggak semua ayakan itu digunakan dalam satu set seperti ini. Jadi ada ayakan nomor 4, 6, 8, 10, terus skip ke 50, 100, 200, seperti itu. Cara analisis ayakan, jadi tanah yang mau dianalisis itu dikeringkan lebih dahulu. Kalau ada gumpalan-gumpalan dipecah-pecahkan jadi partikel lebih kecil baru diayak. Kemudian kita balik ke tadi, ini ada penggerak. Itu buat apa menggerakkan? Itu untuk menggetarkan si ayakan sehingga akan ada gaya yang membuat butiran-butiran partikel itu turun ke loyang yang di bawahnya lagi. Oke, untuk menganalisis tanah-tanah kohesif, barangkali agak sukar untuk memecah gumpalan-gumpalan tanahnya menjadi partikel-partikel lepas yang berdiri sendiri. Karena itu, tanah tersebut perlu dicampur dengan air sampai menjadi lumpur encer, baru dibasuh melewati ayakan-ayakan tadi. Bagian padat yang tertahan pada setiap ayakan dikumpulkan sendiri-sendiri. Jadi, nomor 4, sekian jumlah tanahnya. Ditimbang, ya. Tapi sebelum ditimbang itu, ayakan beserta tanahnya dikeringkan dalam oven. Nah, oven ini bukan oven buat kamu buat kue, tapi memang oven di laboratorium. Kemudian setelah dikeringkan dalam oven, berat tanah kering tersebut ditimbang. Nah, setelah ditimbang masing-masing ayakan, diapain dong? Nah, dibuatlah kurva distribusi ukuran butiran. Setelah dicatat ukurannya, dibuat kurva distribusi ukuran butiran. Nah, digambarkan dalam kertas semi logaritmik. Tolong kamu search nanti bagaimana sih bentuk semi logaritmik. Nah,
Kurva distribusi ukuran butiran ini disebut dengan kurva distribusi ukuran butiran atau particle size distribution curve. Diameter partikelnya digambarkan dalam skala logaritmik. Itu sumbu X sebagai yang digambar dalam skala logaritmik, dan persentase dari butiran yang lolos ayakan digambarkan dalam skala hitung biasa. Jadi sumbu Y itu skala hitung biasa. Makanya dibilang semi logaritmik. Yang logaritma hanya yang sumbu X. Analisis ayakan itu memberikan ukuran butiran secara langsung. Kalau hidrometer yang tadi itu memberikan diameter dari bulatan yang mengendap pada kecepatan yang sama sebagai butiran tanah. Perhatikan, kita nggak akan pelajari langsung atau lebih dalam tentang hidrometer di mekanika tanah ini. Nah, persentase dari kerikil, pasir, lanau, dan butiran berukuran lempung yang dikandung oleh tanah dapat ditentukan dari grafik distribusi ukuran butiran. Nah, kurva yang kita buat dari hasil analisis ayakan kita. Ini contohnya. Ini ada tanah A, ada tanah B. Coba kamu perhatikan kurva tanah A dan kurva tanah B. Lihatlah di sumbu X, itulah diameter butiran. Itu adalah pakai skala logaritmik. Skala logaritmik itu tolong kamu search sekali lagi. Kalau skala biasa kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Dengan jarak yang sama kan, antara 0 sama 1 sama, 1 sama 2 sama. Tapi kalau skala logaritmik, dia itu ada segmen-segmen khusus yang satu segmen yang sama itu yang paling kecil misalnya 1, yang keduanya ini naik 10, kemudian 100, kemudian 1000. Nah, kemudian antara 1 sama 10 itu kan ada jaraknya ya, antara 1 sama 10 ada 2, ada 3, ada 4. Nah, jarak 1 ke 2 tidak sama dengan 2 ke 3. Tidak sama dengan 3 ke 4, makin lama makin kecil jaraknya. Nah, dari mana itu? Tolong kamu buka bahan satu lagi, bagaimana cara membuat kurva distribusi ayakan. Memang tugasnya tidak jadi saya berikan karena itu butuh penjelasan yang lebih dalam. Tapi kamu bisa cari informasi sendiri bagaimana cara menggambar di kertas logaritmik. Misalnya kamu dapat angkanya sekian, kamu harus rubah dalam log, kemudian baru kamu bisa gambarkan di kurva semi logaritmik. Nah, oke, tadi kan sumbu X diameter butiran pakai skala logaritmik. Kalau di sebelah kirinya itu adalah persentasenya lolos, skala biasa. Jadi jarak antara 0 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 30, dan seterusnya sampai dengan 100 itu sama. Jadi jangan pakai skala logaritmik. Nah, kita lihat tanah A dan tanah B. Tanah A, oh sebelum itu saya jelasin dulu ini. Yang atasnya itu kan ada nomor ayakan. Nah, itu kan berkorespondensi dengan diameter butiran yang di bawah. Ya, contohnya adalah contohnya misalnya di bawah ayakan nomor 10 yang atas nih. Diameternya di mana? Di bawah. Nah, kita balik lagi. Ayakan nomor 10 lubangnya ini 2 mm. Nah, jadi kalau 10 yang di bawahnya itu tepat dengan 2 karena dia berkorespondensi. Oke. Nah, persentase yang lolos itu digambarkan titik-titiknya. Kalau di lolos dari ayakan nomor 10 berapa? 100%. Semuanya lolos. Ya udah 100 berarti digambarkan titiknya di ayakan nomor 10 dan sumbu Y-nya adalah 100. Kemudian berikutnya, ayakan nomor 16, lolosnya berapa? 90 sekian persen, gambarkan di situ. Digambar terus sampai ke akhir. Tapi di sini analisis ayakan, kamu lihat di kanan kurva ini ada analisis ayakan itu dengan tanda dot hitam dan analisis hidrometer dengan segitiga hitam. Analisis ayakan itu hanya sampai butiran tertentu, kemudian yang lebih halus ke kanan sana itu harus pakai analisis hidrometer. Ya, kamu lihat di kurva tanah A, kalau yang titik-titik padat itu berarti dari hasil analisis ayakan. Kalau segitiga, dimulai segitiga itu sudah analisis hidrometer, jadi digabung. Oke. Nah, dari kurva tanah A dan tanah B, apa yang bisa kamu simpulkan di situ? Jawabannya ada di setelah slide ini. Tapi kita perhatikan dulu nih. Tanah B itu kan ada D60, D30, D10. Apa itu? Nah, D60 itu adalah ukuran butiran yang berkorelasi dengan persentase yang lolos 60%. Jadi dari 60% itu ditarik garis putus-putus sampai kena kurva.
Ketika kena kurva, tarik ke bawah, baca di sana. Nah, agak susah membaca kurva logaritmik karena jaraknya kan tidak sama antara satu satuan ya. Nah, dari situ tuh harus pakai penggaris. Kamu harus ngitung jaraknya dari 0,2. Yang di 60 ini ya, coba lihat ya. Yang paling dekat kan 0,2. 0,2 itu jaraknya berapa senti? Kemudian dari berapa senti itu dibawa ke rumus logaritma. Kamu bisa lihat nanti presentasi atau bahan yang satu lagi di bagian materi pertemuan 5, tapi yang untuk membahas bagaimana membuat kurva logaritmik. Nah, itu ada caranya nanti. Kamu tinggal hitung 0,2 ke panah yang di 60 yang di bawah itu berapa. Kemudian kamu masukkan ke rumus, rumusnya ada di bahan yang satu lagi. Kamu bisa membaca, berarti D60 adalah sekian milimeter. Apa itu D30? Juga seperti itu. Dari D30 berarti itu diambil dari 30%, ditarik garis sampai kita ketemu kurvanya. Dari kurva dibawa ke bawah, kamu itu baca berapa dia diameter butirannya. D10 juga demikian, dari 10% ditarik sampai kena kurva, kurvanya ditarik ke bawah, baca berapa diameter butirannya. Buat apa D60, D30, dan D10? Itu akan kita bahas sebentar lagi. Nah, kalau dari penjelasan di sini, sistem klasifikasi Unified USGS tanah A dalam gambar yang tadi mempunyai kerikil 0%. Kenapa 0%? Karena syarat kerikil kalau menurut USGS itu adalah ukuran batasnya lebih besar daripada 4,75 mm. Ya, nggak ada di situ. Kamu tinggal lihat di sini. Kita balik lagi kan ini paling besar 2 mm. Berarti yang masuk kerikil nggak ada di tanah yang tadi. Tanah yang A, ya. Tanah yang B juga nggak ada yang lebih dari 2 mm. Sementara kerikil itu kan 4,75 mm, sehingga kerikil 0% tidak punya. Kemudian pasir, ukurannya itu 0,75 mm sampai 4,75 mm. Ingat ya, ini adalah menurut sistem USGS. Kalau menurut sistem yang lain beda lagi. Kalau menurut USGS, pasirnya adalah 38%. Dari mana 38%? Itu adalah persentase butiran lebih halus dari 4,75 dikurangi persentase butiran yang lebih halus dari 0,075. Dapatnya adalah 100 kurang 62, dapatnya 38%. Ya, 0,075 di mana di sini? Kamu lihat di diameter butiran 0,075. Berarti itu adalah ini, kamu lihat itu yang bawah antara 0,1 dan 0,05. Itu ada titik di situ kan? Nah, itu dibaca berapa? Harusnya itu apakah dia di atas 0,075 atau di bawah. Kalau dia di bawah 0,075 berarti hitung berapa partikel yang ada atau berapa persen. Nah, ternyata didapatkan kalau untuk tanah A kita ya, tanah A berapa persen? Ternyata 62%. 62% itu yang di tanah A yang 0,075. Jadi 100 kurang 62 adalah 38%. Kemudian lanau dan lempung yang di bawah 0,075 mm berapa persen? 62% ternyata. Kita lihat lagi. Lanau dan lempung syaratnya adalah 0,075 mm. 0,75 mm itu coba kamu tandakan di bawah itu antara 0,05 dan 0,1. Kamu bisa cari pakai perhitungan dan rumus yang ada di materi satu lagi. Berapa senti nanti harus kamu tarik garis untuk menentukan di mana 0,75 mm. Kemudian berapa persen? Kalau udah ketemu misalnya 0,75, kamu tinggal tarik ke kurva A, kemudian baca berapa persen. Ternyata 62%. Ya, kalau di sini nggak kelihatan, kamu harus lakukan sendiri. 62%. Nah, berarti dari kurva ukuran distribusi ukuran butiran, kerikil 0%, pasir 38%, dan laut lempung 62%. Oke. Nah, tadi ada D60, D30, D10 buat apa itu? Itu untuk mencari yang ini nih. Ukuran efektif, koefisien keseragaman, dan koefisien gradasi. Silahkan dibaca. Nah, D10 itu adalah diameter dalam kurva distribusi ukuran butiran yang bersesuaian dengan 10% yang lebih halus. D10, cara cari D10 sudah saya jelaskan tadi.
Nah, itu adalah ukuran efektif. Oke, yang ini, yang A. Itu D10, langsung itu jawabannya. Yang B, koefisien keseragaman. Dari mana dapatnya? Koefisien keseragaman rumusnya ini, CU. Yaitu D60 per D10. Silahkan dibaca sendiri. Kemudian, yang ketiga, koefisien gradasi. Rumusnya mana? Ini, CC. Sama dengan D30 kuadrat per D60 kali D10. Berarti, kamu harus tahu dulu, kalau mencari tiga-tiga ini, ukuran efektif, koefisien keseragaman, dan koefisien gradasi, kamu harus cari tiga hal, yaitu D60, D10, dan D30. Kemudian masukkan rumusnya saja. Kamu bisa dapat CU dan CC. Nah, ini contoh grafik ini ada tiga jenis tanah. Ada kurva yang satu, ada kurva 2, dan ada kurva 3. Kalau ada pertanyaan, coba cari ukuran efektif, koefisien keseragaman, dan koefisien gradasi dari tanah B misalnya. Tanah B itu yang 2. Ya, kamu cari dulu D10-nya berapa? Ukurannya ternyata 0,096 mm, D30 0,16 mm, dan D60 0,24 mm. Kalau hanya dikasih tahu grafik, berarti kamu harus cari diameternya dulu. Tapi ada juga soal yang langsung memberitahukan D10 sekian, D30 sekian, D60 sekian, dan carilah CU dan CC. Tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. CU sekian per sekian, CC juga demikian. Nah, pertanyaan menarik ini di antara tiga grafik ini, apa label yang bisa kita berikan? Misalnya tanah bergradasi baik, bergradasi buruk, atau bergradasi senjang. Yang mana kira-kira tanah yang bergradasi baik dari kurva 3 ini, 3 tanah ini? Jawabannya ada di sebelah ini. Oke. Kurva 1 itu ukurannya hampir sama semuanya. Jadi bergradasinya buruk. Gradasinya buruk ya. Pembagian butirnya buruk. Dia akan hampir seragam. Kurva 1, kamu lihat kurva 1. Kurva 1 itu sedikit. Jadi jarak diameter paling kecil sama diameter paling besar itu tidak terlalu jauh. Jadi bergradasi buruk. Kalau tanah 2 itu bergradasi baik. Kenapa? Karena diameter butiran paling kecilnya itu di bawah 1 mm dan paling besar dan paling kecilnya itu 0,02 ya. Jadi kurva 2 ukuran butirannya terbagi merata dalam rentang yang lebar. Jadi tanahnya bergradasi baik. Ya. Tanah bergradasi baik juga punya koefisien keseragaman lebih besar dari 4 untuk kerikil dan 6 untuk pasir. Dan koefisien gradasinya antara 1 dan 3 untuk kerikil dan pasir. Suatu tanah juga mungkin punya kombinasi dari 2 atau lebih fraksi dengan gradasi yang sama. Jenis tanah yang diwakili oleh kurva 3 apa namanya dong? Tanah bergradasi senjang. Jadi dia meliuk-liuk, itu kurva tanah yang bergradasi senjang ya. Nah, dari tugas ini kamu nggak perlu lakukan, cuman kamu perhatikan nomor 1.2, langsung dikasih tahu D10 sekian, D30 sekian, D60 sekian, ditanya koefisien keseragaman dan koefisien gradasi, tinggal masukkan rumusnya saja. Oke, tugasnya juga nggak perlu dilakukan. Selama belajar di rumah, pelajari contoh soal. Sampai jumpa di pertemuan atau penjelasan berikutnya. Terima kasih.